Shalom sahabat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Topik program kita hari ini ialah melihat dari sudut pandang Allah. Melihat di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31, dan akan dihubungkan dengan Bilangan pasal ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-38. Sebelum saya membahas kebenaran firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, membawa hidup kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang Allah beri di dalam kehidupan kami, untuk kami sama-sama mempelajari firman Tuhan, sehingga firman yang kami pelajari terus membawa kami bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kami boleh memiliki kehidupan yang berkenan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, hati, pikiran, pendengaran kami, berfirman Tuhan boleh mendapatkan tempat terbaik di dalam hati hidup kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, otoritas wibawa alam menjadi bagian hidup hamba-Mu, semua disampaikan datangnya daripada Tuhan, memberkati setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengarkan program ini, bahkan yang menyaksikan program ini dimanapun berada. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Setiap niat-niatan jahat iblis yang berusaha menghalangi program ini berjalan sehingga umat-umat Tuhan tidak dapat diberkati, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila kuasa Allah saja yang bekerja, sehingga pemberitaan firman dan kebenaran ini benar-benar dapat kami terima dengan baik, dan kami lakukan itu di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana melihat sesuatu dari sudut pandang Allah melihat. Ya, di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang 31, di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop 12 pengintai, dan selanjutnya dihubungkan pada Bilangan 14 ayat yang pertama sampai ayat yang 38, juga perikopnya ialah pemberontakan umat Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jika kita mengulas kembali apa yang dicatat oleh Alkitab di dalam Bilangan pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-33, di sana dicatat dengan sangat jelas bagaimana Allah memerintahkan Musa untuk mengutus 12 orang pengintai pergi ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan pada nenek moyang bangsa Israel, sehingga mereka dipimpin Tuhan keluar dari Mesir untuk menempati tempat ini. Dan pada ayat yang ke-25 di sana dikatakan bahwa setelah lewat 40 hari, maka pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang pada Musa dan Harun serta segenap umat Israel di Kades, ya, untuk menyampaikan apa yang mereka lihat dan mereka temukan di dalam perjalanan mereka sampai kepada negeri yang mereka intai itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, di dalam ayatnya yang ke-31, ya, mereka mulai menyampaikan apa yang mereka lihat di dalam perjalanan mereka hingga mereka di negeri intaian itu. Dan 10 diantaranya menyampaikan berita yang memang benar, tetapi apa yang mereka lihat itu mereka lihat dari sisi mereka sebagai manusia. Itu sebabnya ketika mereka datang kepada Musa dan Harun serta bangsa Israel, mereka menceritakan apa yang menjadi ketakutan mereka, sehingga juga menimbulkan ketakutan bangsa Israel saat itu. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari, Kaleb yang juga adalah salah satu dari 12 pengintai ini berusaha menenangkan bangsa Israel. Pada ayat yang ke-30 dia katakan bahwa tidak demikian seperti apa yang kalian dengar. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dia punya keyakinan yang besar bersama dengan Yosua. Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-6, di sana juga Yosua bin Nun dan Kaleb, mereka berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang benar sesuai dengan apa yang mereka lihat, ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Yosua mengatakan bahwa
tempat yang kita lalui itu dan yang akan kita duduki itu adalah tempat yang luar biasa baiknya ya. Di sana berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah melihat, dan ini yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, 10 orang pengintai tadi, mereka melupakan bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Dari sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berada di dalam perjalanan mereka panjang hingga ada di padang gurun, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mereka harusnya teguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sama jugalah yang akan menolong mereka untuk tiba di negeri di mana Tuhan akan memimpin mereka dan sudah dijanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel saat itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita membaca terus dari kisah ini, Bapak Ibu, 10 pengintai yang tadinya membawa berita dari apa yang mereka lihat ya, sesuai dengan pandangan mereka sebagai manusia, pada akhirnya tidak menduduki negeri itu. Karena apa? Karena mereka mati binasa di padang gurun. Tetapi Kaleb dan Yosua pada akhirnya mereka dapat menduduki negeri itu dan memiliki kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepada mereka, karena memang mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan mereka punya keteguhan hati yang kuat kepada apa yang menjadi janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka pun telah menyaksikan bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan mereka dari tanah Mesir, ya Bapak Ibu Saudari, hingga mereka ada padang gurun dan memasuki negeri itu. Dan mereka tahu bahwa Allah yang sama juga, Allah yang akan memimpin mereka. Allah tidak pernah salah dalam menentukan apa yang terbaik bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Allah selalu melakukan yang terbaik bagi kita semua. Dan hal inilah yang Allah inginkan terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara, sebagaimana Yosua dan Kaleb. Mereka melihat segala sesuatu dari cara pandang Allah melihat. Allah kehendaki ini pun terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita melihat segala sesuatu yang ada di depan kita itu dari cara pandang Allah melihat kita. Nah, Bapak Ibu saudari, Allah juga ingin kita terus melangkah di dalam rencana Allah. Ya, dan bukan kehendak hati kita sebagai manusia. Walaupun mungkin berat tantangan yang akan kita hadapi ke depan, tapi percayalah bahwa Allah yang sama juga yang akan menolong saya, Bapak Ibu saudara-saudari. Kekuatannya yang sama itu juga bahkan melebihi dari apa yang kita bayangkan, yang akan menolong saya dan saudara. Asal kita punya keyakinan yang kokoh, teguh percaya bahwa Dia Allah selalu bersama-sama dengan kita. Dia juga yang terus menyertai, Dia juga yang terus menolong saya, Bapak Ibu saudara-saudari. Demikian renungan kita pada hari ini dengan topik ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya memberkati kita.